Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi farada alaina shalah wasiyam wa min ghairihima min arkanil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus masjid Fastabiqul Khairat. Kemudian kita titip doa kepada orang yang telah mewakafkan dan memberikan masjid ini kepada kita. Ini merupakan tabungan akhirat, sebab Allah katakan, siapa yang membangun masjid nanti akan dibangunkan istana di dalam surga. Surga itu sudah istana, tapi dibangunkan lagi istana. Tak bisa kita bayangkan. Masuk surga saja sudah alhamdulillah, di dalamnya Allah sediakan lagi istana untuk itu. Mudah-mudahan amal jariah ini akan bermanfaat bagi kita bersama. Kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini tidak begitu lama. Banyak di antara saudara-saudara kita yang ingin bersama kita mempuasakan Ramadan ini, ingin bersama, ingin sahur, ingin berbuka, tapi Allah tidak mengizinkan. Ada yang meninggal sebelum Ramadan, ada yang meninggal di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang. Sampai hari ini adalah malam yang kelima. Kita sudah berhasil mempuasakan Ramadan pada tahun ini 4 hari. Kita harus berusaha kaum muslimin. Jangan ada celah-celah Ramadan ini kita abaikan kecuali untuk beramal soleh. Ketika nanti Ramadan ini sudah habis, yang ditutup dengan Idul Fitri, hendaknya kita benar-benar merasa bahagia. Karena tidak ada satu malam pun di malam bulan Ramadan ini yang kita lewatkan untuk tarawih. Singkirkan dulu ke mall, singkirkan dulu berpoya-poya, karena kita tidak tahu apakah ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Kita tidak tahu. Kalau ini sempat Ramadan yang terakhir untuk kita, Masya Allah, kita hisaplah diri kita di bulan Ramadan ini. Seandainya Allah jemput kita setelah Ramadan ini, apa baru bekal yang akan kita persembahkan kepada Allah? Seperti apa hati kita, roh yang suci yang Allah masukkan ke dalam diri kita, apakah masih suci? Ini introspeksi ini bagusnya di hari-hari Ramadan ini. Sebab orang yang puasa itu pikirannya jernih, hatinya suci. Karena puasa itu sendiri
menghapuskan segala dosa-dosa kita. Ramadan itu bahasa Arab, bahasa kitanya membakar. Yang pertama yang dibakar itu adalah semangat untuk beribadah. Semangat untuk beribadah itu yang harus dibakar. Semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah itu yang kita bakar. Biasanya kita pakai bensin, sekarang bensin sudah dihilangkan, ditukar dengan pertalite. Yang kita pakai ini pertama turbo. Agar mesinnya halus, agar larinya kencang, Allah berikan 1 bulan. Di dalam 12 bulan itu yang namanya Ramadan, itu semuanya adalah untuk mengisi bensin 11 bulan yang akan datang. Kita bakar semangat kita. Yang kedua yang kita bakar itu adalah dosa-dosa kita. Tak ada di antara kita ini yang tidak berdosa. Tak ada di antara kita ini yang tidak pernah hilaf. Karena manusia itu diambil dari kata nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Lupa itu tempatnya dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa, kata Rasulullah, orang yang bertobat terhadap dosa-dosanya. Ada ya waktu yang istimewa ketika puasa ini, yaitu ketika sahur. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan puasa ini sebenarnya bukan diwajibkan di awal-awal Islam. Puasa ini diwajibkan pada tahun yang kedua hijrah. Ketika Rasulullah berada di Madinah, dicemeehlah umat muslim ini oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan banyak di Madinah itu. Allah, umat Islam ini apa? Tak ada puasanya. Kalian kan mencontoh-contoh puasa kami saja orang Yahudi. Kan Rasulullah itu puasa pada bulan Muharram. Muharram itu adalah puasanya orang Yahudi sebenarnya. Akhirnya Allah memberi kita syariat puasa tidak tanggung-tanggung. Puasa ini diawali ayatnya dengan pertaruhan keimanan. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi kalau tampak orang yang tidak berpuasa, berarti dia belum beriman. Kita bersyukur, meskipun kecil bibit iman di dalam hati kita, meskipun kadang-kadang puasa ini kita puasakan itu tidaklah begitu ikhlas. Kita anggap ini suatu penderitaan, tak bisa merokok, tak bisa makan, tak bisa minum. Namun masih ada bibit-bibit iman itu di dalam hati yang bisa kita siram dan nanti dia akan tumbuh dengan subur. Kemudian puasa yang diwajibkan ini seperti puasa orang-orang dahulu, tapi istimewanya ada. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang mempuasakan Ramadan ini dengan iman, benar-benar dia patuh kepada Allah, wahtisaba, dan penuh perhitungan. Jadi bukan hanya sekedar puasa saja. Puasa yang diwajibkan kepada kita ada tuntunan-tuntunannya. Tak boleh tidur dari pagi sampai berbuka. Meskipun itu tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Kemudian kita harus ikhtisabah, itu adalah penuh perhitungan. Makan penuh perhitungan, berbuka penuh perhitungan. Kata Rasulullah, jangan kalian mencontoh puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu ketika berbuka dia lambat-lambatkan. Tapi kalau umat Islam itu dianjurkan, sunnah hukumnya mempercepat berbuka ketika sudah datang waktu berbuka. Walaupun hanya dengan seteguk air dan 1 buah kurma.
Kemudian makan sahur, tak boleh makan sahur itu tidak disunnahkan jam 1, jam 2, jam 3. Tapi makan sahur itu adalah di akhir-akhir ketika subuh mau masuk. Tak boleh nanti karena kita malas bangun, makan aja pulang tarawih, langsung berniat. Itu tidak dapat sunnahnya. Begitu agama ini. Jadi makan sahur itu benar-benar diakhirkan. 10 menit, 5 menit setelah sahur baru orang azan. Kalau kita ini ada imsak. Imsak itu adalah 10 menit sebelum subuh. Sebenarnya itu masih ada waktunya. Imsak itu adalah lil ikhtiyar, untuk berhati-hati agar kita tidak makan di waktu subuh. Seandainya terlambat, azan orang di masjid, telan saja, gak apa-apa. Begitu agama itu untuk kita. Jadi puasa ini bukan untuk membunuh, tapi adalah untuk meningkatkan keimanan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau di dunia dosa tidak dihapuskan, nanti dibakar di akhirat. Panas api neraka itu Bapak Ibu dan Bapak sekalian. Seandainya api neraka itu diturunkan ke bumi hanya sebesar beras saja, dunia ini seluruhnya, matahari seluruhnya, planet seluruhnya akan jadi bubur. Takutlah kepada api neraka itu. Jangan seperti anak muda, saya beli semangka tadi untuk berbuka. Dia jual semangka untuk berbuka, tapi dia nggak puasa. Saya tegur dia, kok nggak puasa dek? Nggak kuat pak. Kamu nggak takut api neraka, kata saya. Emangnya api neraka itu apa pak? Panas, kata saya. Baguslah panas pak. Kalau nanti di akhirat itu panas, kita bikin nanti tenda untuk jual semangka. Saya bilang sama dia, jangankan semangka ini, semangka kamu nanti pecah di aren itu. Jadi dimain-mainkan. Dia main-mainkan. Baguslah katanya. Bagus katanya. Kalau di akhirat itu nanti panas. Nah, biar kita jual semangka di simpang surga dan neraka. La ilaha illallah. Nggak jadi saya beli semangka sama dia. Kalau begitu biarlah deh, kata saya. Nggak jadi saya beli semangka sama kamu kalau kamu kayak gitu. Kenapa? Karena keimanan tidak ada. Kalau kita ada iman, enteng saja puasa ini. Dan kita bergembira. Sehingga orang beriman itu dia bercita-cita sepanjang tahun ini Ramadan. Amal ibadah dilipat gandakan, keistimewaannya banyak. Coba lihatlah di tepi jalan itu, seluruh makanan keluar, mulai dari lope, onde-onde, risoles. Kalau di luar Ramadan itu ada? Nggak ada kan? Es teba, es teler, seluruhnya mau apa? Gado-gado, pical, seluruhnya keluar itu. Itu adalah berkahnya Ramadan. Mari kita puasakan Ramadan ini dengan baik. Dan kita berharap mudah-mudahan puasa ini akan menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa, yang akhirnya nanti ketika kita sudah bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita sudah bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Apapun persoalan kehidupan kita akan Allah carikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berjanji akan memberi kita rezeki dari pintu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Mari kita tunggu kejutan ini. Mari kita tunggu kejutan ini. Nanti ketika takwa itu sudah bersemayam dalam hati, ada saja rezeki yang di luar pemikiran kita. Mudah-mudahan Allah menyehatkan kita, memanjangkan umur kita, dan menjadikan puasa Ramadan ini sebagai pembebas kita dari azab api neraka. Fa'tabiru ya ulil absar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cuma 15 menit boleh. Alhamdulillah. Itulah tadi siraman rohani